Tapi karena kualitas video yang kurang bagus, sehingga tidak terlihat jelas apakah itu jenggot asli atau jenggot palsu. Karena memang ketika hati itu tidak bersih, hati itu kotor, ini apapun bisa dilakukan demi memuluskan hawa nafsunya. Jangankan jenggot palsu, uang palsu saja dibuat untuk menuruti hawa nafsunya. Nauzubillah min dzalik. Kita simak dulu videonya. Jangan makan-makan, ini kan masjid. Jadi kita ada perbedaan antara masjid dengan pasar. Al-Quran surah Al-Imran ayat 96 dikatakan paman dakholahu kana amin. Kalau memang masuk masjid dilarang pakai masker. Betul. Betul. Kan ada dalilnya. Kan ada dalilnya. Tapi bisa saya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Fa inna ahsanal kalami kalamullah. Wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri, dipancarkan langsung dari Masjid Muhajirin. Hot isu kali ini berkaitan dengan YouTubuna, YouTubuna dan Petuah Kiai. Ini dua YouTuber ya, yang tidak mau menampakkan dirinya, siapa menampakkan dirinya, tapi seringkali membawa berita-berita hoax ya. YouTubuna kemarin sempat diabadikan oleh sahabat saya, itu sedang mengupload sebuah video tentang seorang wanita yang bercadar kemudian pakai masker. Lalu ada seorang yang dipersepsikan seorang salafi pakai baju kuning. Itu lucunya pakai baju kuning. Ini lucu-lucuan namanya. Dia kemudian mempersepsikan yang Petuah Kiai ini yang pakai jubah adalah seorang salafi itu. Melarang wanita itu pakai masker ke masjid. Ini tentunya sangat luar biasa. Lawak yang dilakukan Petuah Kiai ini adalah fitnah, kejam, bahkan itu seringkali menayangkan, karena memang sudah hilang akal orang ini. Jadi ini bisa seorang PKI gitu ya, atau dia seorang Syiah Rafidhah, karena tidak mau menunjukkan identitasnya, PKI atau Syiah Rafidhah. Itu bisa saja terjadi dia itu. Karena apa? Setiap kalinya dia tidak berani menunjukkan wajahnya. Dan yang selalu pasti itu adalah Wahabi. Sejak saya mengikutinya dari dulu sampai sekarang, yang dicercar itu Wahabi. Tidak ada yang lain gitu. Termasuk apalagi Syiah, tidak gitu. Karena memang asal muasalnya dia dari Syiah. Atau ya itu tadi, bisa saja dia komunis yang suka mengadu domba Petuah Kiai ini. Jadi dia bikin ada beberapa itu lagi, seorang dikatakan murid Ustadz Yazid yang ngamuk gitu ya. Misalnya berkaitan dengan diskusi dengan seorang, ya katakanlah Kiai NU, tiba-tiba karena tidak mampu anak buahnya Ustadz Yazid ini ngamuk dan sebagainya gitu. Padahal itu hanya kita lihat adalah tontonan, ya, tontonan parodi ya. Jadi parodi begitu tuh banyak dilakukan oleh para pelawak, orang yang biasa melakukan adegan-adegan tidak sesuai dengan fakta, artinya ya, hanya mengada-ngada gitu. Nah ini rupanya diekspos terus-menerus. Kalau tidak YouTubuna pasti Petuah Kiai. Dan ini kalau mencari berita, biasanya berita itu diolah sedemikian rupa untuk menggambarkan suasana panik gitu. Padahal tidak sepanik itu.
kebanyakan mereka yang menonton juga itu banyak terhipnotis oleh kebohongan-kebohongan yang diberitakan oleh petua kiai. Artinya orang yang nonton petua kiai dan YouTubuna ini adalah orang-orang yang suka mengkonsumsi barang dusta itu. Karena dia itu satu kebenaran dicampur dengan 100 kebohongan. Jadi satu kebenaran dicampur dengan 100 kebohongan. Kemudian kalau yang wanita pakai cadar itu ya. Kemudian apa ya? Dia itu dikatakan tidak benar kalau pakai masker masuk ke masjid gitu, mengeluarkan dalilnya yang tidak nyambung juga itu, kalau dilihat tuh dalil yang di luar fakta ya. Karena memang petua kiai ini tidak punya bahan untuk dibahas kecuali dengan cara bikin fitnah ya. Jadi petua kiai ini tidak punya bahan kecuali dengan cara bikin fitnah. Ini paling empuk jadi makanan para pendusta ya. Jadi wailul lil mukadzibina alladziina yukadzibuna biyaumiddin. Tapi kalau seorang petua kiai itu tidak tahu dosa, kenapa saya katakan orang Syiah itu sudah memandang Sunni itu musuh gitu. Nah sekarang kebetulan ada Wahabi itu berpura-pura dia adalah pembela Syiah, pembela Sunni, padahal itu musuh gitu. Menghalalkan siapa saja menjadi pembicaraan. Ini petua kiai ini. Jadi dia bukan seorang ulama, namanya aja petua kiai gitu. Karena memang orangnya tidak berani menampakkan diri. Kebohongan-kebohongan yang dilontarkan menunjukkan identitas dirinya yang tersembunyi itu. Ya silakan kalau berani hadapi saya gitu. Jadi di situ itu nampak sekali apa yang disampaikan bukanlah berita yang benar. Tidak ada satupun berita yang benar. Jadi apa yang disampaikan pasti diracik, pasti dibumbui dengan sejuta kedustaan. Itu kalau kita lihat dari YouTube-nya ya. Memang bagi mereka yang tidak mampu mendeteksi kebohongannya, ya bangga aja dijadikan korban oleh petua kiai gitu. Sama halnya dengan YouTubuna, selalu mengimpor yaitu berita-berita dusta juga gitu. Termasuk parodi-parodi, dikatakanlah itu kejahatan Wahabi dan sebagainya gitu. Kedua-duanya ini benar-benar mencari makan dari YouTube, bukan memberikan penjelasan. Sayangnya ya penontonnya kelasnya ya sekelas petua kiai rata-rata gitu. Yang bisa dibohongi oleh dua YouTuber ini yang tak pernah menampakkan dirinya siapa dirinya. Nah disitulah ya tantangan saya kepada petua kiai dan YouTubuna. Kalau memang Anda itu punya identitas, silahkan sebutkan identitasnya. Kalau memang pengecut tidak akan itu memberikan tidak akan memberikan klarifikasi itu. Jadi jelas sekali apa yang dilakukan oleh Anda itu fitnah besar. Anda itu biasa suka berbohong. Karena terus terang saja kalau ada perintah menggunakan masker itu, perintah menggunakan masker, orang yang paling taat itu adalah Salafi, Wahabi dalam menggunakan masker itu. Karena mereka itu di dalam satu ajarannya, di dalam satu pemahamannya yang disampaikan oleh masyayikh Salafi itu, ketaatan kepada pemerintah adalah ketaatan yang harus dilakukan oleh seorang Salafi. Jadi bukan sebuah kedustaan itu. Kemudian Anda bikin video yang tidak benar, menggambarkan Salafi itu menggambarkan Salafi itu anti masker, itu sudah salah total itu. Ketika masih pandemi berlangsung ya, ketika itu pandemi corona berlangsung, justru yang paling banyak masjid dibuka itu adalah masjidnya orang sebelah gitu. Tapi kalau masjidnya Salafi, seluruh masjid ditutup. Ini fakta ya. Seluruh masjid Salafi itu ditutup.
Sekarang siapa yang suka melanggar pemerintah itu adalah kelompok-kelompok sebelah. Nah, pada waktu itu Muhammadiyah ditutup, kemudian Masjid Muhammadiyah seluruh Indonesia ditutup ketika itu pandemi. Masjid Salafi seluruh Indonesia ditutup. Tiba-tiba Anda menayangkan kedustaan-kedustaan yang menyebutkan ada seorang tokoh Salafi melarang wanita pakai masker ke masjid. Itu hanya pembicaraan orang-orang bodoh seperti itu. Yaitu berita-berita yang dibuat-buat yang mencerminkan bahwasanya Anda sebagai seorang YouTuber suka bikin fitnah besar itu. Jadi ini petuah kiai, kerjaannya petuah kiai ini pembohong. Saya yang mengatakan kalau Anda itu pembohong. Karena saya tahu persis loh siapa Salafi itu. Saya bukan seorang Islah Bahrawi yang suka juga itu bikin apa ya, statement lucu-lucu ya. Saya orang Madura, Islah Bahrawi juga orang Madura. Tapi beda, haluan cara berpikir saya beda jauh. Saya punya pengalaman tentang Salafi. Kalau dia punya pengalaman tentang teroris, itu bedanya. Ya. Sama dengan Sofyan As-Sauri yang menjadi sahabatnya dia di dalam anti Wahabi ya. Jadi kalau dia mau berbicara apa saja nggak percaya itu. Mau itu coba lihat tahanan-tahanan di mana di kepolisian tuh. Itu semuanya Wahabi. Wahabi yang mana? Kalau cuma mau pakai doktrin begitu semua orang bisa. Anak kecil aja yang bisa begitu percaya. Kalau saya mau percaya gimana itu? Ada banyak hal yang tak mungkin dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris itu terkait dengan manhaj salaf. Banyak hal yang tak bisa dilakukan oleh kelompok teroris. Yaitu bagian-bagian tauhid sekarang ini yang menjadi pembicaraan terkait sifat-sifat Allah. Itu tidak pernah dibicarakan di dalam dunia teroris. Jadi kalau dunia teroris itu tidak berbicara itu, yang dibicarakan togut. Itu beda jauh. Togut terus. Jadi orang itu didoktrin supaya membenci negara dan sebagainya. Lalu yang diangkat tuh togut-togut apa saja dikatakan togut. Di Salafi itu tidak ada, semua pembicaraan di Salafi togut misalnya. Itu tidak diartikan seperti itu, tapi diartikan sesuai dengan Quran. Tidak diartikan kepada pemerintah-pemerintah muslim. Tidak seperti itu. Ini salah kaprah. Orang yang mempelajari Salafi bukan bertujuan mencari kebenaran, tapi mencari kesalahan. Sengaja orang yang mendatangi Salafi ini, orang yang mendeteksi Salafi, orang yang mempelajari Salafi, itu sengaja menjadi pesanan oleh kelompok-kelompok tertentu, termasuk keterlibatan Ahbasi di Libanon yang membayar setiap tokoh anti Wahabi ini untuk mendakwai anti Wahabi di seluruh dunia. Jadi ada Ahbasi, katakanlah Ahbasi Foundation ya, yang membiayai tokoh-tokoh Salafi seluruh dunia itu. Yang membiayai tokoh-tokoh anti Wahabi seluruh dunia. Mereka akan melakukan berbagai macam cara anti Wahabi, halal ataupun haram akan ditempuh. Yang paling penting bisa mendapatkan bayaran dari Ahbasi di Libanon itu. Jadi ini perlu diwaspadai oleh seluruh umat Islam ya. Kok tokoh-tokoh Ahbasi ini masuk ke ormas-ormas tertentu di Indonesia ini. Tujuannya mengaduk-ngaduk ormas supaya membenci Wahabi gitu. Banyak yang menjadi korban dari Ahbasi ini. Apalagi individu-individu tertentu yang berada di bawah ikatan dan perjanjian dengan Ahbasi, terus-menerus akan melakukan berbagai macam yaitu gempuran terhadap orang-orang yang disebut Wahabi tadi itu. Itu bukan tanpa bayaran, dibayar mereka itu oleh Ahbasi.
Namanya Ahbasi Foundation. Jadi bohong kalau orang-orang yang anti Wahabi itu tidak dibayar gitu. Jadi dibayar banget itu. Barangkali itu ya dari saya, Zulkarnain El-Maduri, berkaitan dengan gerakan anti Wahabi yang dimotori oleh Aswaja katanya ya. Walaupun saya tidak percaya kalau itu Aswaja gitu. Karena tidak mungkin seorang Aswaja itu memiliki pikiran buruk dan busuk seperti itu ya. Padahal kita tahu siapa yang di belakang orang Aswaja ini. Kalau dilihat dalam sejarahnya, orang yang tidak pernah orang yang tidak pernah terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh yang mengadu domba itu Aswaja. Saya lihat tuh gerakan-gerakan Aswaja ini orang yang benar-benar mempertahankan kebenaran tanpa melawan penguasa pada waktu itu. Itu yang saya lihat. Tapi kalau kita lihat, jika ada Aswaja itu sampai keterlibatannya dalam dunia politik dan sebagainya, ini juga perlu dipertanyakan. Barangkali ini saja dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.